Program makan bergizi gratis diduga membuat belasan pelajar SD dan SMP di wilayah Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami keracunan pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2025. Apakah ada kekurangan? Ada. Dan kekurangannya itu juga karena adat istiadat budaya kita juga. Saya masuk satu ruangan anak-anak 30 orang, yang 20 mau pakai sendok, ada 10 yang nggak mau pakai sendok. Dia tidak salah, dia terbiasa makan tidak pakai sendok, tapi kita mendidik dia, kita mengajarkan dia cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti ini. Ada juga, maaf, yang nggak biasa dengan makanan-makanan. Sebagai contoh, ada yang pertama-tamanya kalau dikasih susu, dia nggak cocok kasih susu karena dia tidak pernah minum susu seumur hidupnya. Itu namanya lactose intolerance. Masalahnya itu, dia nggak pernah minum susu. Kita kasih susu, dia butuh waktu penyesuaian. Tentu ke depan jangan ada lagi cerita soal adanya indikasi di mana proses pembayaran yang bermasalah, di mana mitra dapur sebagai penyedia untuk makan bergizi gratis, itu proses pembayarannya memang harus clear dan tidak ada indikasi-indikasi ataupun anasir-anasir yang dikhawatirkan itu juga akan terjadi penyelewengan pendanaan. Tentu negara dengan anggaran yang cukup fantastis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang sejumlah persoalan yang saya kira cukup serius terkait dengan program makan bergizi gratis yang saya kira sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak Januari 2025 yang lalu. Ada dua persoalan yang saya kira cukup krusial dan mendapatkan perhatian yang cukup serius dari publik. Pertama, tentu yang ada indikasi penggelapan dana terkait dengan proses pembayaran yang bermasalah, yaitu soal mitra dapur penyedia makan bergizi gratis yang merasa tidak dibayar, sehingga ini memantik respon dari penegak hukum, termasuk juga Presiden Republik Indonesia. Nah, yang kedua tentu adalah persoalan keracunan makanan akibat program makan bergizi gratis yang saya kira sudah terjadi di berbagai tempat. Bahkan sepanjang tahun 2025, ada sekitar 6 wilayah yang terindikasi keracunan efek dari mengkonsumsi makanan yang dipersiapkan untuk memenuhi program bergizi gratis nasional ini. Oleh karena itu, kalau kita mau cek satu persatu, misalnya pertama, tentu ke depan jangan ada lagi cerita soal adanya indikasi di mana proses pembayaran yang bermasalah, di mana mitra dapur sebagai penyedia untuk makan bergizi gratis, itu proses pembayarannya memang harus clear dan tidak ada indikasi-indikasi ataupun anasir-anasir yang dikhawatirkan itu juga akan terjadi penyelewengan pendanaan. Tentu negara dengan anggaran yang cukup fantastis. Konon katanya di tahun 2025 ini sudah disediakan sekitar 71 triliun untuk memenuhi begitu banyak kebutuhan-kebutuhan dalam proses realisasi makan bergizi gratis secara nasional. Tentu publik tidak mau duit rakyat kemudian ada efisiensi terjadi di mana-mana hanya untuk memenuhi makan bergizi gratis. Ini dikhawatirkan terjadi kebocoran di mana-mana, terjadi penggelapan di mana-mana dan bermasalah. Oleh karena itu, publik berharap ada penindakan yang cukup serius dan tuntas yang bisa dilakukan oleh penegak hukum supaya persoalan semacam ini tidak terulang, dan seperti komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, jangan ada satu sen pun duit rakyat, duit negara yang itu diperuntukkan untuk kepentingan-kepentingan mereka yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ataupun diselewengkan. Oleh karena itu, tidak ada lagi cerita misalnya, di tengah begitu banyak sorotan terkait dengan program makan bergizi gratis, persoalan pendanaan ini jangan lagi terulang seperti yang terjadi di Kalibata beberapa waktu yang lalu. Itu yang pertama. Ini tentu untuk memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada publik. Karena harus diakui kepercayaan publik terkait dengan pendanaan yang cukup luar biasa, itu dikhawatirkan hanya sebatas menjadi ladang untuk para pemburu keuntungan ekonomi dan materi untuk mengeruk keuntungan kepentingan pribadi dan untuk kelompoknya. Karena ada kecenderungan di negara kita, segala sesuatu yang terkait dengan dana besar, APBN besar, itu rentan bocor dan rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, terkait dengan proses pembayaran yang bermasalah, sekalipun itu hanya kasusnya misalnya di Kalibata, di mana ada mitra dapur penyedia makanan MBG itu yang merasa tidak dibayar, saya kira memang prosesnya harus clear, harus tuntas, dan jangan lagi ada cerita semacam ini, sehingga publik percaya bahwa triliunan anggaran yang ini diambil dari duit negara itu memang diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan adik-adik kita yang membutuhkan, yaitu soal program makan bergizi gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, soal kasus keracunan massal yang saya kira ini sudah terjadi di berbagai tempat. Kalau tidak salah, saya kira kalau kita cek satu persatu, sepanjang tahun 2025 ini ada sekitar 6 wilayah yang di mana siswanya itu keracunan secara massal. Misalnya
ada kasus luar biasa di Cianjur. Ada sekitar 78 siswa yang dia itu tergejala keracunan setelah makan bergizi gratis nasional. Apa indikasinya? Mereka mual-mual, ada yang muntah-muntah, sakit perut. Itu dikaitkan dengan makanan yang dinilai sudah basi dan sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Tentu ini menjadi sesuatu yang cukup serius untuk diinvestigasi. Kenapa problem semacam ini terjadi di tengah keinginan kita untuk melakukan bagaimana program makan bergizi ini memang sesuai dengan harapan. Tidak hanya di Cianjur, saya kira ada di SDN 3 Duku, Sukoharjo, ada sekitar 40 siswa yang juga terindikasi keracunan makanan. Kemudian juga berlanjut ke SDN 33 Bombana di Sulawesi Tenggara. Banyak sekali siswa-siswa yang kemudian muntah ya, sakit perut dengan dugaan makan yang dianggap juga tidak layak dan terindikasi sudah basi. Selain di 3 tempat itu, ada di tempat lain, yaitu di SDN Proyonanggan di Batang. Ada sekitar 60 siswa yang juga terindikasi keracunan setelah mengkonsumsi program makan bergizi gratis. Kemudian ada SD Katolik di Andaluri di Wain Gapau, ada sekitar misalnya 29 siswa, kira-kira begitu, juga terindikasi keracunan. Dan yang terakhir itu adalah SDN 2 Alaswangi di Pandeglang, 40 siswa. Saya kira ini menjadi catatan-catatan yang cukup serius di mana ada indikasi-indikasi keracunan makanan terkait dengan program makan bergizi gratis nasional. Yang ingin saya katakan adalah program makan bergizi gratis yang sebenarnya sudah dimulai oleh pemerintah mulai Januari 2025, ini memang sasaran target pelaksanaan MBG itu adalah untuk 550.000 siswa di 26 provinsi. Oleh karena itu, ketika ada persoalan-persoalan yang misalnya tadi terkait dengan kekhawatiran ada penyalahgunaan soal anggaran, termasuk juga keracunan yang terjadi di berbagai tempat, seperti yang saya kira dilansir oleh begitu banyak media online, jangan lagi ada cerita itu terulang, karena soal program makan bergizi gratis, saya kira negara kita itu sudah melakukan segala-galanya, efisiensi sudah dilakukan, bahwa program makan bergizi gratis ini sebagai upaya, supaya adik-adik kita dipersiapkan sebagai generasi emas, supaya Indonesia itu menjadi negara yang mantap, kemudian negara yang solid, dan tentu saja menjadi negara-negara yang relatif bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Salah satu kuncinya adalah bagaimana asupan gizi itu dipersiapkan untuk melahirkan SDM-SDM yang berkualitas. Makanya sebagai sebuah akhir dalam pembicaraan kali ini, tentu butuh evaluasi secara total. Bukankah soal program makan bergizi gratis nasional ini memang sudah diawasi oleh berbagai kalangan gitu ya, baik dari unsur TNI ataupun Polri. Saya kira dalam mata rantai pelaksanaan ini harus terlibat secara signifikan. Bagaimana pengawasan semacam ini mulai dari hulu ke hilir harus tuntas setuntas-tuntasnya sehingga tidak ada persoalan-persoalan yang kemudian terulang. Begitupun dengan kawan-kawan yang ada di DPR, yang ada di parlemen juga harus berani mulai bicara bahwa jangan sampai program mulia pemerintah, program makan bergizi gratis tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM anak-anak muda masa depan kita, itu justru ada penyelewengan yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi semua eksponen, semua stakeholder mestinya proaktif, karena ini adalah program emas saya kira yang mesti disupport. Meski begitu, catatan-catatan kritis, persoalan-persoalan yang cukup serius, yang sudah tadi saya sebutkan satu persatu, jangan lagi terulang, karena kita tentu berharap bahwa persoalan program makan bergizi gratis itu tepat sasaran dengan dana yang cukup luar biasa dan yang paling penting bisa melahirkan generasi emas yang kemudian bisa diandalkan. Kalau kita belajar pada negara-negara lain, misalnya seperti Jepang ataupun Swedia dan bahkan Amerika yang sejak lama misalnya sudah melakukan program makan bergizi gratis nasional, saya kira satu ya, memang harus disediakan dapur di mana dapur itu melekat pada sekolah, dapur sekolah dengan koki yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan sehingga kesalahan-kesalahan yang terkait dengan keracunan makanan itu tidak lagi terulang. Artinya apa? Dapur sekolah itu terintegrasi dan kemudian yang paling penting ada juru masak ataupun koki-koki yang sebenarnya dia sudah verified. Dia itu adalah koki yang sebenarnya terkonfirmasi adalah yang bisa diandalkan. Sehingga soal menu yang bisa dikonsumsi itu tidak ada persoalan apapun, tidak ada lagi cerita tentang basi, kemudian tak ada lagi cerita tentang tidak layak untuk dikonsumsi dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan soal program makan bergizi gratis misalnya seperti di Jepang ataupun di Swedia, kalau tidak salah ada misalnya siswa itu bisa mengusulkan untuk menu-menu tertentu. Misalnya ada siswa itu kan tidak ada yang tidak suka daging, ada juga yang tidak suka sayur. Itu bisa request kepada dapur sekolah. Artinya apa? Pendekatannya tidak top down, tapi ditanyakan kepada pihak sekolah, termasuk kepada anak-anak, kira-kira menu apa yang mereka sukai dan kemudian aman untuk dikonsumsi. Itulah yang saya kira soal program makan bergizi gratis nasional harus melibatkan siswa, harus melibatkan sekolah dalam konteks untuk mengidentifikasi kira-kira menu apa saja yang disukai oleh mereka, terutama mereka yang misalnya punya alergi. Kan banyak juga siswa-siswa dan adik-adik kita misalnya alergi makan telur, alergi makan udang, alergi makan sayur, alergi makan daging.
Artinya apa? Menu program makan bergizi gratis ini kan tidak bisa disamakan. Tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan yang paling penting bisa menghindari apa yang disebut dengan keracunan ataupun alergi sehingga tidak ada kekisruhan. Itu yang terjadi di negara-negara lain seperti di Jepang, Swedia ataupun di Amerika. Bahkan kalau mau jujur ya, soal menu yang ditampilkan oleh makan bergizi gratis kalau kita belajar di Amerika misalnya ataupun di Swedia, itu kan ada website yang bisa diakses di setiap sekolah. Ketika ada menu soal program makan bergizi gratis, ada website yang kemudian bisa dibuka kepada publik. Kira-kira menu apa saja yang kemudian bisa dikonsumsi sehingga itu bisa dipantau dan bisa dikoreksi untuk menciptakan bagaimana program makan bergizi gratis ini aman, lancar dan tentu saja sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, bagi saya secara prinsip yang ingin saya katakan adalah bahwa program makan bergizi ini adalah program bagus, ini adalah program prioritas pemerintah, legacy yang ingin diwujudkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan anggaran yang cukup fantastis karena ini telah membuat begitu banyak kebijakan-kebijakan seperti efisiensi hanya untuk bagaimana Indonesia sukses melaksanakan program makan bergizi gratis secara nasional. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan generasi emas di masa yang akan datang. Meski begitu, tentu kita tidak mau dalam level pelaksanaannya ada peristiwa-peristiwa yang sudah kita diskusikan sejak awal soal pendanaan mitra dapur makan bergizi yang misalnya belum dibayar, itu dikhawatirkan terjadi manipulasi, termasuk juga soal fenomena keracunan di sejumlah wilayah. Tentu di masa-masa yang akan datang, peristiwa semacam ini jangan lagi terulang. Dan yang paling penting kalau kita belajar dari negara-negara lain yang sudah melakukan program makan bergizi gratis secara nasional, yang sudah lama, itu butuh pengawasan dari semua pihak, bahkan sekolah, bahkan siswa, bahkan pihak orang tua, itu juga dilibatkan dalam proses bagaimana pengawasan-pengawasan terkait dengan realisasi program makan bergizi ini sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, betul memang program makan bergizi ini adalah program pemerintah, tapi sekolah, siswa, dan orang tua tentu perlu dilibatkan dalam konteks ini semua, terutama terkait dengan menu yang disiapkan. Itulah yang saya kira menjadi catatan penting bagaimana program makan bergizi gratis nasional itu kemudian terus diwujudkan dan semakin ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Begitu banyak kritik yang muncul terkait dengan program makan bergizi gratis nasional, terkait dengan masalah-masalah yang sudah saya sampaikan tadi. Ada yang bilang ini di stop dulu, ini harus dievaluasi secara total, dan ini dianggap sebagai sebuah program yang dinilai belum siap. Tapi overall ya, di tengah begitu banyak aspirasi yang muncul di kalangan masyarakat. Teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita lihat program makan bergizi gratis ini ya, benar-benar membuat banyak orang itu tidak puas, teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama tidak merata ya. Bahkan di berbagai daerah ataupun sekolah, paling satu sekolah saja yang bisa diterapkan. Kemudian bagaimana penerapan ini membuat banyak kejadian ya, banyak masalah seperti keracunan ya, sakit perut dan sebagainya. Namun alih-alih introspeksi diri, Prabowo malah menyalahkan anak-anak yang tidak cuci tangan dan sebagainya. Ini kan aneh ya, bin ajaib ya. Masa sekelas presiden menyalahkan anak-anak yang tidak cuci tangan, kemudian tidak terbiasa makan makanan yang enak dan sebagainya, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?